Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama sudah pasti menghadirkan tentang MK ya, yang hari ini dijadwalkan akan membacakan keputusannya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi masalah batas usia capres dan cawapres yang kemudian menjadi karpet merah bagi Gibran. Putusan ini tentu saja dinanti-nanti banyak pihak karena merupakan pertaruhan ya marwah dari Mahkamah Konstitusi. Banyak yang berharap MK ini bisa menyelamatkan ya muka Mahkamah Konstitusi sekaligus penegakan hukum di Indonesia, bahwa konstitusi tidak bisa diacak-acak sesuai kemauan sebuah keluarga atau seseorang begitu ya. Namun nyatanya semua tahu ya bahwa keputusan MK ini sebenarnya menyasar kode etik begitu, perilaku dari hakim. Itulah tugas dari MK. Tentu saja tidak berwenang untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sudah pernah disampaikan oleh Jimli Asidiki ketika baru saja ditunjuk sebagai ketua MK ya. Namun putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan binding ini membuat banyak pihak ragu ya, apakah putusan MK nanti dapat membatalkan pencawapresan dari Gibran ini. Karena jika keputusan MK nantinya hanya memberi sanksi kepada Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya, meskipun sampai seandainya Anwar Usman dipecat sekalipun, tentu ini tidak sesuai dengan harapan publik ya. Karena tujuan utamanya kita tahu ya bahwa ini ditujukan untuk lancarkan atau memuluskan pencawapresan Gibran. Jadi jika yang diberi sanksi hanya Anwar Usman, ini sama saja kesalahannya ditemukan tapi tujuan nggak apa-apa, tujuannya tetap tercapai, yaitu Gibran menjadi cawapres. Nah inilah yang dirasa oleh publik tidak memenuhi rasa keadilan pastinya ya, karena bukan itu tujuannya. Ya meskipun hakim yang melanggar kode etik memang harus diberi sanksi, tetapi substansi dari putusan itu juga harus ditinjau ya. Ini yang diharapkan ya. Salah satunya oleh Denny Indrayana yang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi harusnya bisa dibatalkan meskipun ada final dan binding tadi, karena Denny Indrayana dan banyak pihak sebelumnya sudah memberi peringatan ya, karena sudah memberikan masukan dari awal bahwa ini akan mengandung konflik of interest atau konflik kepentingan ya, tapi tetap saja dilakukan sehingga ini dianggap suatu kesengajaan. Karena ada yang menganalogikan ini ya dengan kasus hakim Mahkamah Konstitusi lainnya yang bermasalah dengan hukum, salah satunya adalah Akhil Mukhtar ya. Saat itu terbukti menerima suap, namun pada kenyataannya meskipun disanksi oleh MK Akhil Mukhtar ini keputusan-keputusan yang dibuat tidak ditinjau kembali, tidak disidangkan kembali ya, karena sudah final dan binding. Nah, namun ini tentu saja beda kasus ya, karena pada kasus Akhil Mukhtar memang ini tidak diketahui sebelumnya ya, bahwa Akhil Mukhtar ini juga berbuat curang begitu ya dengan menerima suap ataupun korupsi. Berbeda dengan kasus keputusan Mahkamah Konstitusi yang menggolkan Gibran ini, karena jauh sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya sudah banyak yang bersuara ya bahwa ini seharusnya tidak bisa dilakukan, ada paman mengadili kasus keponakan begitu ya. Apalagi dalam perkembangan selanjutnya yang ini menjadi sorotan dari MK ya, yaitu ketidakhadiran Anwar Usman pada tiga gugatan masalah batas usia capres dan cawapres ini sebelumnya ya, sebelum gugatan kasus nomor 90 itu Anwar Usman tidak hadir, dianggap sengaja tidak hadir, namun ketika kasus 90 hadir dan mengegolkan putusan batas cawapres ini. Nah ini yang dipermasalahkan, kenapa pada 3 perkara sebelumnya tidak hadir. Ya apakah ini menunjukkan bahwa Anwar Usman sudah menyadari bahwa dirinya ini adalah hakim yang punya konflik kepentingan. Mengingat pada 3 kasus sebelumnya itu yang mengajukan gugatan adalah PSI begitu ya. PSI ini kita tahu ketua umumnya adalah Kaisang. Nah tentu saja ini akan menjadi sangat lucu ya jika yang menggugat Kaisang
yang objek gugatan ini untuk Gibran yang diidolakan tadi itu, dan kemudian yang menghakimi pamannya. Ya, maka dari itu Anwar Usman tidak hadir pada 3 perkara yang diajukan sebelumnya, yang salah satu penggugatnya itu adalah PSI ya. Namun demikian Anwar Usman sudah bersumpah demi Allah begitu ya, bahwa alasan dia tidak menghadiri bukan karena menyadari ada konflik kepentingan, tetapi dikarenakan sakit dan minum obat jadi ketiduran begitu ya. Nah ini menurut Jimli Asidiki sudah diperiksa semua Anwar Usmannya, dan sepertinya Jimli Asidiki sudah memberi sinyal ya bahwa Anwar Usman memang bersalah dalam hal ini, melanggar kode etik. Namun pertanyaannya kembali, bisakah pelanggaran kode etik ini membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi? Ini yang harus kita lihat ya, kita nantikan. Tapi saya ragu ya, karena ya tadi itu pasti akan bersembunyi di final dan binding. Yang pasti keputusan MK ini akan sangat strategis, apapun keputusannya ya, karena ini akan membuktikan ya seperti apa langkah ke depannya. Yang pasti jika kemudian Anwar Usman diputuskan melanggar kode etik dan terbukti bersalah, ini bisa menjadi modal bagi partai-partai di parlemen ya, terutama ini PDIP ini yang salah satu kadernya Mas Hinton Pasaribu sudah mengungkapkan ya ingin mengajukan hak angket. Ini mungkin bisa dijadikan dasar untuk mengajukan hak angket ya, keputusan dari MK ini. Kita ada di ruangan ini untuk menyuarakan konstitusi. Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik, juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Tapi apa yang kita lihat, putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar, dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Ibu Ketua saya, Mas Hinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Pastinya di DPR ini masih banyak yang bisa dilakukan sebenarnya kalau mau ya, karena selain mengajukan hak angket, kemudian memeriksa adanya pelanggaran hukum begitu ya, ini yang dilakukan oleh Presiden tentunya dalam hal cawe-cawe urusan Pilpres ini, maka DPR bisa juga kemudian menggunakan hak untuk menyatakan pendapat yang akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi ya, ini untuk selanjutnya ke langkah berikutnya yaitu impeachment. Meskipun tidak akan langsung Mahkamah Konstitusi akan setelah menerima pendapat dari DPR tersebut tidak langsung menyatakan pemakzulan, ini akan dikembalikan lagi oleh Mahkamah Konstitusi kepada MPR. Sidang MPR lah yang kemudian akan memutuskan pemakzulan. Seperti itulah alur ya pemakzulan yang diatur dalam undang-undang yang akhir-akhir ini menjadi kembali banyak dibahas ya, dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial tersebut. Salah satu politisi yang juga mencetuskan ya wacana pemakzulan itu adalah Mardhani Alisera dari PKS. Ia mencetuskan isu pemakzulan jika dugaan cawe-cawe atau campur tangan dalam Pilpres 2024 terbukti ya. Jika faktanya verified, pemakzulan bisa menjadi salah satu opsi. Sementara kalau menurut peraturan dari Undang-Undang Dasar 1945, ini pasal 7A dan 7B ya, berbunyi presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.
baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden ya. Tapi tentu saja ini nanti MPR ini melalui sidang paripurna yang akan membuat keputusan, dan untuk memutuskan memberhentikan presiden harus dihadiri oleh minimal 3/4 dari total anggota MPR dan memerlukan persetujuan dari setidaknya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Itu kira-kira implikasi ke depannya ya jika putusan Mahkamah Konstitusi ini terus bergulir dan putusan MK ini tidak mampu meredamnya ya, karena masih banyak yang tidak puas. Sebenarnya masih ada terobosan hukum ya jika kemudian putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan Gibran maju sebagai cawapres ini dirasa tidak puas, bisa diajukan gugatan kembali ke Mahkamah Konstitusi ya, dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan baru. Tapi tentu saja itu akan memakan waktu sehingga akan melampaui batas ya tahapan pemilu di mana akhirnya KPU sudah menetapkan peserta Pilpres, dan ini juga tidak bisa diganggu gugat, final dan binding juga. Jadi ya akhirnya pilihannya menjadi terbatas ya. Kita lihat ini seperti apa, dan terus dipantau, semua memantau putusan MK. Yang pasti jika terbukti bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan anaknya maju di cawapresnya Prabowo, maka itu akan menjadi blunder terbesar ya selama ini bagi Presiden Jokowi, yang pasti implikasinya akan panjang ya. Namun demikian, ini ada komentar dari Muldoko yang sedikit beda tampaknya. Kepala KSP Muldoko mengatakan bahwa pelanggaran kode etik MK tersebut persidangannya adalah murni masalah hukum kasusnya ya, dan masih banyak masalah-masalah lain yang harus diperhatikan. Nah, ini pernyataan Muldoko ya ketika ditanya, mari kita jaga sama-sama kondisi ini, kita menjaga situasi politik ini, jangan mengalahkan yang lain-lain. Banyak kok urusan negara yang lain. Kita menghadapi urusan pangan, menghadapi urusan energi, ekonomi global dan seterusnya. Itu tuh lebih penting daripada sekedar urusan politik. Loh kok sekedar sih? Ini pasti banyak orang emosi nih mendengar pernyataan Muldoko ini. Pastinya ini bukan hanya sekedar urusan politik ya, ini pertaruhan bangsa sebenarnya. Karena kita ini kan negara hukum, dan ini dipertontonkan secara gamblang ya betapa hukum diotak-atik sesukanya yang akan merusak ya bahwa Indonesia bukan lagi negara hukum. Bahkan bentuk negara Indonesia dipertanyakan, masihkah republik ataukah sudah berubah menjadi kerajaan? Dan berikut ini adalah putusan MK. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di komen ya. Amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5.
hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Berita kedua kami menyoroti ini susunan ya tim kampanye nasional dari Capres dan Cawapres Prabowo Gibran Rangkabuming ini sudah diumumkan secara resmi, dan ini ada nama-nama yang cukup mengejutkan begitu ya, dan memang semuanya hebat-hebat ini sebenarnya ya. Ini di Dewan Pembina ini tidak saya bacakan semua ya karena banyak sekali ini susunannya, tapi di Dewan Pembina ini ada Habib Lutfi bin Yahya, Jenderal Purnawirawan Wiranto, Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, Laksamana Widodo AS, Agung Gemelar, Siti Herdianti Wismoyo Aris Munandar, dan juga Jeffrey Giovanni. Kemudian di Dewan Pengarah ini ada ketuanya Erlangga Hartarto, wakilnya Sufmi Dasko, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Yusril Iza Mahendra, Anies Mata, dan ini ada Kaisang Pangarep juga ya, dan ada Hasim Joyo Hadikusumo. Dewan Penasehat ketuanya Sutanto, kemudian ini ada nama Ridwan Kamil ya, kemudian Akbar Tanjung, ada Edi Baskoro Yudhoyono ya, kemudian ada Deddy Mizwar, Fadlizon, ada Siti Hediati Soeharto ya, dan kemudian ada Andi Alfian Malarangeng, kemudian nah ini menarik juga, ada Nasrullah, ini Nasrullah pengacara itu bukan ya? Karena kalau Nasrullah pengacara tersebut ini saya kerap sekali wawancara dengan beliau ya, dan beliau sangat pedas kritikannya terhadap Jokowi sebelumnya. Ini kemudian ada Giring Ganesa, kemudian ada Irma Huta Barat. Kemudian di Dewan Pakar ini ya, ada juga Budiman Sujatmiko, Fuad Bawazir. Nah, Fuad Bawazir ini juga kerap mengkritik Jokowi juga ya. Kemudian ada Beni Kabur Harman ya. Ketua Umum TKN adalah Rosan Roslani, Ketua Koordinator Strategis Sufmi Dasko Ahmad, dan Wakil Ketuanya Ahmad Muzani. Sekretarisnya Nusron Wahid, Wakil Sekretarisnya ada Saleh Daulay ini ya. Dan masih banyak lagi nama-nama hebat lainnya. Yang pasti ini kalau saya lihat sudah mencakup berbagai orde nih ya, ada orde lama, orde baru, rezim Jokowi juga ada, jadi lengkap ini TKN-nya dan hebat-hebat semua, bahkan bisa dikatakan lebih hebat dari cawapresnya dong. Ya karena kan kalau Prabowo ini rame ya disebut dulu ketika 2019 dikatakan sebagai macan Asia begitu ya, orang menantikan siapa nih yang akan menjadi cawapres macan Asia, ternyata cawapresnya apa? Kucing. Bercanda loh ya. Saya bukan nyinyirin Gibran ya yang menjadi cawapresnya Prabowo karena anak muda. Nah bukan itu ya, karena ini jadi misleading. Banyak yang mengatakan loh mengapa? Kan haknya Gibran ya sebagai anak muda begitu ya untuk ikut dalam kontestasi pilpres begitu ya, dan ini kan rakyat yang memilih. Nah ini kok kayaknya salah faham atau gagal fokus ya, yang menjadi keberatan banyak pihak bukan karena anak muda menjadi cawapres atau anak presiden menjadi cawapres, tapi yang disoroti sini adalah caranya atau prosesnya ya, yang luar biasa mengobrak-abrik demokrasi di Indonesia. Jadi jangan salah paham ya, bukan saya nggak suka sama Gibran, tapi caranya itu mbok yang benar gitu. Ya, kita sampai pada berita ketiga. Ini ada Presiden Jokowi ya yang memberikan sambutan pada puncak perayaan HUT ke-59 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar ya. Yang menarik dalam sambutan ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa di Pilpres ini banyak dramanya, banyak sinetronnya begitu ya. Ini cuplikan pidato Jokowi. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan,
mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Ya, namun Jokowi tidak menjelaskan ya, yang main dalam drama dan sinetron ini aktor dan aktrisnya siapa begitu ya. Ini yang ramai dibahas di media sosial ya, karena banyak yang menganggap justru ini yang main drama ya di lingkaran Jokowi juga begitu ya. Dan ini salah satunya, mungkin ini salah satunya, ada berita yang mungkin terkait ya, karena saya kok jadi, apakah ini bagian dari drama ya? Karena ini ada Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun memberikan waktu kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk menentukan sikapnya, apakah masih ingin bersama PDIP atau tidak, dan menunggu Bobi Nasution mengembalikan KTA ya, jika memilih bergabung dengan pasangan Prabowo Gibran ya. Padahal di media massa Bobi Nasution sudah mengatakan ya dukungannya untuk Prabowo dan Gibran, dan sudah menyatakan juga ya bahwa tidak merubah keputusannya untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Tapi ini kok masih dimintai untuk keterangannya, dimintai untuk mengembalikan KTA segala macam. Ini berbeda dengan Budiman Sujatmiko ya, yang langsung dipecat begitu ya. Mengapa ya, ini yang juga ramai dibahas di media ya, apakah ini drama juga? Kita sampai pada berita keempat, ini menyoroti nasib Palestina ya setelah 1 bulan dalam serangan brutal dari Israel. Ini Kementerian Kesehatan di Palestina mengumumkan bahwa serangan brutal dari Israel ini telah memakan korban 10.000 jiwa, 4.000 diantaranya adalah anak-anak. Israel kerap berdalih ya, yang mengatakan menyerang teroris Hamas ya, yang bersembunyi di rumah sakit ataupun perumahan sipil ya, sehingga dimaksudkan adalah yang menjadi target Hamas, bukan warga sipil. Namun nyatanya semua itu hanyalah alasan dari Israel ya untuk terus menyerang warga sipil di Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Dan anehnya ini tidak ada embargo dari dunia internasional ya, tidak ada seruan embargo ataupun sanksi apapun dari PBB. Berbeda jika terjadi pada negara lain, kepada Rusia misalnya ketika menginvasi Ukraina, maka ada seruan untuk embargo, tetapi ketika Israel melakukan kejahatan kemanusiaan seperti ini, tidak ada sanksi apapun dari PBB dan tidak ada embargo termasuk dari negara-negara Arab ya. Mengapa demikian? Ini dikarenakan kebanyakan negara-negara Arab termasuk Arab Saudi ini masih tergantung dengan Amerika Serikat, yang secara tidak langsung berarti tergantung kepada Israel. Negara-negara Arab ini sangat tergantung ya kepada Amerika Serikat, terutama dalam hal persenjataan ini dari Amerika Serikat. Itu sebabnya negara-negara Arab tidak bisa melakukan banyak hal begitu ya, selain membiarkan masyarakatnya untuk melakukan boykot ya, yang mana ini juga berpengaruh ya terhadap produk-produk yang berafiliasi terhadap Israel, yang kemudian sekarang menjadi sepi begitu ya, karena negara-negara muslim masyarakatnya banyak yang memboykot. Atau paling banter, negara-negara Arab ini hanya bisa memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina, tapi tidak bisa berbuat lebih jauh begitu ya. Demikian juga dengan Indonesia, hanya seruan boykot, tapi yang luar biasa ya, meskipun masyarakat Indonesia hanya bisa menyatakan dukungan dan kemudian boykot, tapi ini dukungannya luar biasa. Ini terlihat ketika ada aksi damai lintas agama bela Palestina ya pada hari Minggu kemarin, yang memenuhi Monas ya, jutaan manusia hadir di sana, tokoh-tokoh juga hadir. Ada Ketua DPR Puan Maharani, dan ada juga ini Capres Anies Baswedan ya, yang dalam hal ini cukup menarik perhatian termasuk di dunia internasional, dikarenakan Anies saat itu berorasi dalam bahasa Inggris dengan maksud agar bisa sampai ke dunia internasional. Berikut cuplikannya. Hey go ho! Hey hey ho ho! Hey hey ho ho! Hey hey ho ho! Occupation no more! Occupation no more! Hey hey ho ho! Hey hey ho ho! Occupation no more! Occupation no more! Hey hey ho ho! Hey hey ho ho! Occupation no more! Occupation no more! Let the people of the world
See all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send a message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Ya, namun demikian meskipun apa yang terjadi di Israel ini begitu nyata ya, begitu jelas, kristal clear begitu ya istilahnya, bahwa saat ini terjadi genocide di sana. Namun ada saja orang, termasuk orang-orang di Indonesia ini yang aneh ya, masih mendukung Israel begitu. Saya kalau melihat ada orang mendukung Israel ini jelas terheran-heran begitu ya, atas dasar apa, atas alasan apa mendukung Israel ya, apalagi pakai alasan agama, yang saya yakin agama manapun juga, Tuhan apapun juga itu tidak akan ya menyetujui aksi-aksi pembunuhan terhadap anak-anak, perempuan dan orang-orang tak bersalah lainnya. Semua orang bisa melihat ya apa yang terjadi di Palestina saat ini adalah bagian dari pemusnahan etnis ya. Semua mata bisa melihat, hanya saja tidak semua hati mungkin yang bisa menerima. Dan berikut deretan orang-orang Indonesia yang menunjukkan dukungannya terhadap Israel. Ini ada Abu Janda ini ya, yang fotonya wirawiri di media sosial hari ini ketika dia tampak bersama dengan tentara Israel dan memberikan dukungannya terhadap Israel. Kemudian ada beberapa nama tokoh atau artis yang sempat like ya, Gal Gadot ini artis Israel yang jelas-jelas mendukung Israel ya. Ini ada yang menarik di sini ada. Berikut ini deretan nama-nama yang menunjukkan dukungannya terhadap Israel dengan melike ya postingan dari Gal Gadot ya, artis warga negara Israel. Ini ada Giorgino Abraham, kemudian ada aktor senior Jeremy Thomas ya, yang juga sempat terlihat melike ya salah satu unggahan Gal Gadot ya, yang menuliskan I stand with Israel ya. Kemudian ada Tara Budiman juga terlihat melike. Kemudian ada Coki Pardede ini ya, ini komika Coki Pardede juga melike postingan dari Gal Gadot. Kemudian ada Andrea Dian dan Bimo ini ya, pasangan suami istri ini juga terlihat menyukai postingan Gal Gadot. Kemudian ada Miley Cyrus ya, keponakan dari penyanyi Ashanti. Dan kemudian ada juga pemain bulu tangkis Gloria Wijaya. Dan yang sempat bikin heboh juga ini ada Warren Tanu dan Valencia Tanu ya, ini adalah anak dari Haritanu begitu ya. Nah ini yang juga akhirnya ramai dibahas. Dan yang menarik ini Perindo ini ya, ketua umumnya Haritanu Sudibyo ya. Setelah ramai anaknya melike postingan Gal Gadot, ini langsung memberi sumbangan kepada Palestina sebesar 1 miliar rupiah ya. Ini bantuan tersebut langsung diberikan kepada Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alsun ya. Zuhair langsung memeluk Haritanu Sudibyo ya sebagai ucapan terima kasih ya. Semoga ini menjadi sumbangan yang tulus dan bermanfaat ya buat warga Palestina. Selain nama-nama tersebut, ini ada juga yang ramai dibicarakan, ada pendiri layanan transportasi online Grab ini ya, yang juga dianggap oleh netizen memberikan dukungannya terhadap Israel. Ini gara-garanya Chloe Tong ya, istri dari pendiri layanan transportasi Anthony Tan, diduga mendukung Israel dengan membuat postingan momen dirinya dan keluarga ketika berlibur ke Israel. Dalam unggahan tersebut, Chloe menyebutkan jika ia menyukai perjalanan tersebut dan sejumlah warganet menanggapi hal tersebut sebagai dukungan kepada Israel ya. Terkait kabar tersebut, Grab langsung memberikan klarifikasi ya. Grab Indonesia menjelaskan bahwa postingan Chloe tidak mewakili perusahaan. Sementara terkait konflik Palestina-Israel, Grab menyatakan pihaknya tidak pernah mendukung tindakan yang tidak berkeprimanusiaan. Sebenarnya bukan konflik ya di Palestina, ini adalah penjajahan Israel terhadap Palestina, tapi sering kali disebut konflik begitu ya.
Kalau konflik ini kan disebabkan oleh dua belah pihak. Kalau penjajahan jelas hanya salah satu pihak menjajah korbannya begitu ya. Nah ini yang sering istilahnya. Namun demikian yang menarik ini ya, saat ini Grab Indonesia bersama OVO sedang menyiapkan dana kemanusiaan sebesar 3,5 miliar untuk diberikan kepada Gaza ya. Century Managing Director Grab Indonesia Neneng Gunadi berharap bantuan itu dapat meringankan warga yang terdampak perang. Kita sampai pada berita terakhir, berita kelima, seperti biasa menghadirkan berita-berita tidak penting tapi mengemaskan. Ya kali ini tentang persidangan kasus ijazah palsu. Ini memang persidangan yang paling aneh begitu ya. Dan yang paling ruwet di dunia mungkin ini ya. Karena berlarut-larut terus kalau sebelumnya sudah ada gugatan ijazah palsu Jokowi, SD dan SMP. Ini sekarang ijazah UGM ini. Benarkah Jokowi mempunyai ijazah S1? Ini yang juga digugat ya. Dan juga ada gugatan ijazah lainnya SD SMP-nya juga. Kalau Bambang Tri dan Gus Nur beberapa waktu lalu menggugat ijazah SMA begitu ya. Dan ada gugatan-gugatan pada pihak lain termasuk kepada KPU, Bawaslu, DPR, MPR begitu ya, Mendikbud dan Pengadilan Surakarta, Mensesnek begitu ya, yang diajukan oleh beberapa orang ya, orang yang menggunakan lawyer atau pengacara, Egy Sujana juga, dan juga ada Pak Cucu ini, Cucu Purwanto. Dan yang menarik dalam persidangan kasus ijazah palsu Jokowi episode kedua ini, padahal ini sebenarnya kasus yang sederhana tapi sampai berepisode-episode. Yang episode kedua ini sudah berlangsung atau memasuki sidang ketiga. Sidang pertama gagal ya, ini dikarenakan pihak tergugat yaitu Jokowi hanya menghadirkan kuasa hukum tapi tidak dibekali dengan surat kuasa, hanya dibekali oleh surat tugas begitu ya, sehingga ditolak oleh majelis hakim. Kemudian digelarlah sidang kedua. Sidang kedua ini pengacaranya hadir membawa surat kuasa substitusi begitu ya, atau surat kuasa pengganti, tapi anehnya tidak ada surat kuasa aslinya yang ditandatangani langsung oleh Jokowi, nggak ada. Jadi gagal lagi ini. Jadi dianggap sebagai cacat administrasi begitu ya. Dan yang menarik ini pada sidang ketiga pada tanggal 6 November kemarin ini ya, ternyata tetap saja ini ya tidak ada surat kuasanya, tidak bisa membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh Jokowi langsung, ini kuasa hukumnya, sehingga tidak bisa dihadirkan di sidang. Seharusnya setelah 3 kali tidak bisa mengirimkan perwakilan dengan dibekali oleh surat kuasa, maka persidangan harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apa yang terjadi pada sidang ketiga ini menarik sekali ya. Majelis hakim setelah mengetahui bahwa wakil yang dikirim oleh pihak Jokowi ini tidak dibekali oleh surat kuasa, maka tiba-tiba saja ini majelis hakim kabur begitu saja tanpa ada penjelasan. Dan berikut ini videonya yang viral hari ini. Hakimnya keluar tanpa penjelasan apapun. Itu apa artinya? Sidang belum selesai, hakimnya keluar. Pasti dia takut karena tekanan. Nggak mungkin kalau nggak takut. Belum selesai, tanpa ada penjelasan, tanpa ada keputusan apapun, hakim keluar begitu saja. Ini ya.
Itulah hukum negara kita, teman-teman sekalian. Kita tidak tahu ya bagaimana kelanjutan kita tidak tahu ya bagaimana kelanjutan dari sidang kasus ijazah palsu ini ya. Padahal sebenarnya kasus ini sederhana sekali ya. Tapi anehnya dalam persidangan ini tidak pernah sekalipun objek yang diperkarakan itu dihadirkan sebagai barang bukti, yaitu ijazah aslinya ya. Jadi ini baik pada gugatan sebelumnya ketika diajukan oleh Bambang Tri juga tidak pernah dihadirkan ijazah aslinya. Demikian juga saat ini ya, tampaknya belum sampai ke materi, ini baru masalah pengacaranya saja atau wakilnya saja ini sudah cacat administrasi. Jadi apakah ini bisa dilanjutkan ya proses persidangan ini? Yang pasti sekali lagi ini kita negara hukum, harusnya bisa diproses karena meskipun Jokowi adalah presiden, tapi gugatan ini adalah gugatan terhadap Jokowi sebagai kapasitasnya pribadi atau perseorangan ya. Sebelumnya sudah ada yang mengajukan gugatan serupa yaitu Bambang Tri dan berakhir seperti kita ketahui dengan vonis 6 tahun penjara. Demikian juga Gus Nur, meskipun bukan dia yang menggugat tapi juga kena 6 tahun penjara dengan tuduhan menyebarkan berita bohong atau hoax begitu ya. Namun anehnya ketika Bambang Tri ini mengajukan banding, demikian juga Gus Nur, keputusannya atau vonis 6 tahun ini dikurangi menjadi 4 tahun, tapi tindak pidananya bukan menyebar hoax atau berita bohong, melainkan tidak pidana sara begitu ya, jadinya sara. Karena memang yang dipermasalahkan dalam YouTube channel ya dari milik Gus Nur saat itu Bambang Tri disumpah pocong ya untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu begitu. Nah, hal itulah yang dianggap sebagai pidana sara mungkin ya. Saya nggak ngerti ya pokoknya. Jadi ini tindakan melanggar hukumnya ini diganti bukan menyebarkan berita bohong tapi pidana sara. Artinya ya nggak ada kebohongan begitu loh ya. Jadi Bambang Tri ini nggak bohong tapi dia sara begitu kan secara logikanya ya. Karena kalau tuduhannya adalah pidana menyebarkan hoax atau berita bohong, otomatis harus dibuktikan dong kebohongannya itu, mana ijazah asli dan palsunya, sehingga memang terbukti Bambang Tri telah berbohong. Makanya itu dirubah ini ya putusannya dengan tuntutannya itu tindak pidana sara. Demikian juga Gus Nur sama hingga kasasi 4 tahun penjara, sehingga 2 orang tersebut sudah ingkrah ya, harus mendekam di penjara selama 4 tahun hanya karena mempertanyakan ijazah Jokowi. Ini luar biasa. Tapi tampaknya meskipun sudah memakan korban 2 orang ya, publik ini belum menyerah ya, masih ada gugatan-gugatan selanjutnya dan saat ini kembali dimasukkan gugatan, tapi kali ini adalah gugatan S1 atau sarjana dokter Andes apa insinyur ya? Saya nggak ngerti ya, mungkin ini terungkap kali ya dari persidangan ini. Karena gelar Jokowi ini berubah ya ketika wali kota itu DRS ya, ketika gubernur DKI menjadi insinyur Joko Widodo ya. Nah itu sekarang yang digugat saat ini ijazah sarjananya, kita nantikan saja apakah akan terungkap rasa penasaran publik ataukah justru akan memakan korban baru, orang atau penggugatnya yang akan dipenjara. Tapi ini kasus perdata ya, bukan pidana ya, semoga penggugatnya nggak sampai dipenjara. Ya demikianlah, inilah berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus berita-berita dan acara-acara di YouTube channel inilah.com. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.